Ya cihuy, mari kita mulai. Ini kita mulai ada di perjalanan kita yang kemarin udah mulai masuk ke mengenal ikan cupang. Nah sekarang kita udah mulai masuk nih ke bagaimana sih langkah awal kalau misalnya kita mau mulai ngebreed ikan cupang. Ya ngebreed itu sama aja ngawinin ya, atau kita juga bisa bilang dia bereproduksi, tapi sih di kalangan percupangannya lebih enak, lebih sering kita dengar adalah ngebreed. Nah jadi ngebreed ikan cupang ini yang langkah awal yang harus kalian tahu dulu adalah kalian harus bisa membedakan yang mana yang cowok, yang mana yang cewek. Karena kadang-kadang yang udah bang, ikan gua kok udah 3 hari 2 malam gua kawinin, tapi kok nggak bikin busa, malah berantem aja ya bang. Wah jangan-jangan itu cewek dua-duanya, jangan-jangan itu cowok-cowok dua-duanya. Waduh. Jadi kalian udah harus bisa misahin mana yang cowok sama yang cewek. Yang cowok itu bikin busa, yang cewek itu nggak bikin busa. Belum tentu juga sih coy sebenarnya, karena kadang-kadang ada cewek juga yang bikin busa. Berarti dia ngapa tuh bang kalau bikin busa gitu? Nah biasanya kalau cewek bikin busa itu yang pertama tentu airnya nyaman ya. Jadi dia pun biasanya kalau misalnya dibuka sekatnya, terus habis itu dia mulai berantem tuh biasanya dia tanda dia apa tuh ya namanya, tanda dia nyaman atau tanda dia marah, kadang-kadang dia ngeluarin busanya sama kayak gini tuh. Atau yang kedua malah jangan-jangan si busanya ini tempat dia buang telur, tapi kalau ini sih aman sih nggak buang telur. Tapi kalau ini biasanya cupang yang emang biasanya gahar nih, kayak gini nih, gahar nih, set, cupang cewekan yang biasanya gahar itu dia biasanya bikin busa tuh karena dia ngedokin si cowoknya ya. Itu yang pertama, nggak selalu bikin busa ya. Jadi cupang cowokan juga biasanya nggak bikin busa juga gitu kalau airnya jelek. Tapi sebenarnya yang bisa kalian lihat secara spesifik atau secara signifikan sih sebenarnya dari badan sih. Badannya dia tabeg. Jadi kepalanya tuh rada kepala sampai ke ekornya itu, kepala sampai ke tengah badannya itu dia membesar gitu ya, kelihatan tuh ya. Kalau si cowok, nah dari atas, dari depan sampai belakang itu dia ramping, itu sih kelihatannya dari situ. Terus biasanya ciri-ciri fisiknya yang lain, dia itu dasinya lebih panjang kalau cowok, kalau cewek dasinya pendek. Nah tuh pendek banget ya. Terus biasanya buntutnya itu enggak terlalu gimana ya, buntut dan warnanya itu biasanya enggak terlalu pekat. Ada juga yang pekat sih. Cuman yang pasti kalau misalnya semua itu kalian bingung, kalian lihat lagi di sininya, teret. Nah lihat ya. Aduh nggak kelihatan lagi. Kita kobok aja dikit nggak apa-apa kali ya. Kobok dikit lah nggak apa-apa lah. Nah jadi ada puting telurnya. Kita kobok dikit. Oh jangan dikobok. Bentar ya. Nah bisa dilihat dari sini, saudara-saudara sepercupangan. Lihat ya bawahnya. Ah itu dia. Nah kelihatan telurnya ya. Nah tuh dia. Kelihatan tengah-tengah telurnya. Nah biasanya dia di belakang dasinya tuh ada telurnya. Nah tuh dia kelihatan banget ya. Atau kalau misalnya kalian kurang kelihatan, lihat lagi di sininya nih. Sebentar ya. Kalian masuk ke Encis Cupang Depok. Nah kalian lihat. Nah itu dia. Sangat terlihat sekali puting telurnya. Nah puting telurnya ini yang menandakan kalau dia adalah cewek. Bang, biasanya cowok juga ada puting telurnya. Kalau cowok ada puting telurnya tapi fisiknya fisik cowok, ya berarti itu cowok. Itu cuman kayak dia mungkin sembelit atau gimana, kayak putih lah kayak gitu, karena kan dia nya sama tempat reproduksinya di satu tempat, walaupun sih sebenarnya fungsinya beda-beda. Itu sih yang gue tahu. Tapi kalau misalnya fisiknya udah cowok tapi ada titik putih, lu bisa bedain sih sebenarnya mana yang telur sama mana yang bukan telur sih, kayak gitu. Oke, itu ya. Pertama lu harus bisa ngebedain mana cowok, mana cewek. Yang kedua, lo harus bisa menentukan si cupang ini udah siap apa belum. Nah, biasanya kalau cupang udah siap apa belum, yang pertama cewek tadi tuh ya. Kalau cewek tadi tuh dia udah mulai tergesa-gesa ya, bukan tergesa-gesa ya. Dia udah mulai manja-manja, udah mulai genit-genit ke cowokan gitu. Itu tandanya sebenarnya dia udah pengen kawin, apalagi ditambah sama tadi perutnya
telurnya itu udah menjendol banget, itu mah udah insya Allah dah itu udah pengen banget kawin lah gitu. Itu juga perbedaan dari mana cupang janda, mana cupang perawan tuh dari situ. Biasanya kalau cupang janda gendut doang tapi ternyata dia telurnya itu nggak keluar, jangan-jangan itu habis dikawinin. Nah, lu juga harus bisa berhati-hati kalau misalnya ngelihat cupang cewekan. Nah, kalau cupang cowokan biasanya nggak selalu melulu soal size, nggak selalu melulu soal bulan, nggak selalu melulu soal lebar segala macam. Yang penting dia itu agresif lah. Kalau gue sih ngelihatnya kadang-kadang kalau cowoknya agresif tuh insya Allah sih pengen kawin gitu. Apalagi kalau misalnya dia udah ngeluarin busa-busa cinta kayak gitu. Ya kayak gitu ya, tuh ngeliatin cupang udah siap atau belum. Terus yang kedua, ciri-ciri yang udah mau kawin apa sih? Ya kalau cowok biasanya bikin busa, pasti ya. Ini karena habis dikuras aja nih. Cowok biasanya bikin busa kayak yang mana ya? Ada. Oh loh, busanya banyak banget ya. Ini kalau kita angkat, oh, itu bikin busa kalau cowok. Nah kalau cewek, biasanya tadi gue lihat kalian udah lihat sendiri ya, dia udah mulai resah gitu, udah mulai mainnya, nah tuh udah mulai manja begitu ya. Terus kalau si cewek, nah tapi sih sebenarnya di luar itu biasanya kalau misalnya secara biologis, secara normal gitu, kalau cupang cewek sama cupang cowok sehat, sama-sama bugar, disatuin dalam satu tempat, itu biasanya bakal kawin sih, kayak gitu. Terus habis itu apa lagi ya, pakan sebelum kawin, kan ada yang bilang pakai encu ya, ada yang bilang pakai kutir. Yang mana aja boleh sih. Kalau gue lebih seneng ya kalau nyiapin ikan cupang pengen kawin tuh, sebelum kawin tuh biasanya gue sendiriin di satu tempat. Habis itu dikasih makan kutir, dikasih makan encu, jangan dikasih makan cacing. Kenapa? Kalau dikasih makan cacing nanti dia kurang berenergi aja lah. Pokoknya dikasih makan kutir sama dikasih makan encu lah. Terus udah gitu disendiriin nih kayak gini nih. Nah, gue lebih seneng kalau cowok sebelum dikawinin tuh, gue bilangnya gini ya, dia tahu di mana dia harus kawin. Jadi gue taruh aja di satu tempat sampai 3 hari atau sampai seminggu bahkan. Jadi nanti dia akan membuat busa sendiri tuh, lihat busanya mantep banget ya. Ini si Super Red. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ngawinin cupang, ya udah cupang cowokannya taruh aja dulu di situ gitu, sekitar 1 sampai 2 hari. Pokoknya biar airnya juga nanti jadi air lama dan baik untuk buraya kayak gitu sih. Nah, yang terakhir kita bakal ngebahas yang sering banget dibahas ke teman-teman. Bang, kalau cupang cowokannya itu lebih kecil sama cupang ceweknya itu lebih besar gimana bang gitu. Ya sebenarnya sih selama dia masih agresif dan selama dia masih sehat, selama dia masih mampu gitu ya, menurut gua sih bakal kawin-kawin aja. Banyak juga kok cupang-cupang yang ibaratnya udah sering banget dikawinin dan akhirnya jadi lemes banget, terus dikawinin sama cewekan perawan gitu, tetap kawin aja walaupun dia sebenarnya lemes begitu. Jadi menurut gue ya kalau udah kawinin aja, nggak usah ngelihat size, nggak usah ngelihat umur. Tapi kalau misalnya umur ya paling nggak dia udah di atas 3 bulanan lah, paling nggak dia udah bisa ngedok, udah lincah segala macam gitu kan. Nah itu boleh lah lu kawinin. Tapi kalau misalnya ibaratnya dia bener-bener langsung dari lubukan lu ambil, menurut gue itu kurang tepat banget. Kalau cewekannya besar banget gitu, cowokannya kecil banget, menurut gue itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya bedanya cuman ya beberapa hari atau beberapa bulan, sikat aja lah yang kayak gitu-gitu. Terus lagi mitosnya harus dikasih makan encu. Gue kurang setuju sih kalau dikasih makan encu kayak gitu. Karena kalau dikasih makan encu tuh sama dikasih makan kutir kayaknya sama aja gitu. Bedanya kalau dikasih makan encu, mungkin dia badannya lebih nendang keluar si telurnya itu. Karena si encu itu kan kenyang banget kan. Anjir. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau ngobrol cupang, hajar aja. Ya, itu dia. Sebelum kalian ngawinin cupang, jangan lupa ikan cupangnya disiapin. Kalian juga udah harus tahu mana cowok, mana cewek, dan kalian juga udah harus tahu mana cowok sehat, mana cowok nggak sehat. Cukup sekian, mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah percumpangan kalian dan tetap sehat, tetap bersemangat.